Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadihi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin an-nabiyil ummi alladzi bahar ad-dunya bi ulumihi ma annahu lam yajlis ila ma'allimin minal bashar qattun bal 'allamahu syadidul quwa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an untuk kita semua, yang tidak ada sesuatu yang batil sedikit pun dalam Al-Qur'an, tidak ada yang bertentangan, betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala yang bijaksana dan maha terpuji. Dan juga salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sayyid, ya, penghulu dari umat ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi bumi dengan ilmunya, ya. Dan beliau telah diajarkan oleh Jibril alaihissalam Al-Qur'an kepada umat semuanya dari semenjak beliau mendapatkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dengan ayat terakhir dari surah Al-Qur'an. Baik, amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu tuntas, tidak ada yang berkurang sedikit pun. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Ya, seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah, ya, ucapan-ucapan sebagian, niscaya, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, niscaya la akhadna, aku akan ambil minhu bil yamin, dengan tangan kanan, tsumma laqata'na minhu watin, kemudian dipotong, dicincang-cincang, ya, faminkum min ahadin an hajizin, dan tidak ada yang bisa menolong dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah menunaikan amanah, ya, menunaikan tugas yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat untuk menerangkan Quran, membawa Quran, ya, tidak ada satu huruf pun, ya, satu bacaan pun kecuali sudah dijelaskan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyempurnakan kepada umat dengan kesempurnaan yang tertinggi. Baik. Kisah selanjutnya adalah tentang setelah tuntas, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat mendapatkan beragam bacaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia bernama Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, beliau mendengarkan bacaan dari pasukan Syam yang saat itu sedang berjihad, ya, untuk sampai ke wilayah yang sekarang kita sebut dengan Azerbaijan, ya, dan juga Armenia, ya, sampai hari ini masih terjadi pertempuran dan perebutan kekuasaan. Alhamdulillah, dengan izin Allah menanglah Azerbaijan, sebagian wilayahnya akhirnya kembali bisa dikumandangkan azan. Nah, di sana ketika penduduk Syam, ya, dari beberapa wilayah berjihad, ada dua kelompok yang bertikai, ya, memperselisihkan, yang mempermasalahkan bacaan Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 196, ya, yang berbunyi a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian lagi, ya, mengatakan, oh, enggak gitu bacaan. Yang benar itu watimul hajja wal umrata lil bait. Ya, jadi lillah diganti lil bait. Yang betul lil bait, ya. Ini yang kami dapatkan riwayatnya. Dan sebagian mengkafirkan sebagian yang lain, ya. Kufur kepada satu huruf saja, satu ayat, ya, satu kalimat, maka kufur seluruhnya, ya, dianggap sudah murtad dari Islam. Sehingga terjadi perselisihan sampai hampir mau bunuh-bunuhan,
ya maka sahabat Udzaifah bin Al-Yaman melaporkan kejadian ini kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Kemudian beliau memberikan saran ya bahwasanya ini kalau nggak diselesaikan hari ini ya, nggak diselesaikan di masa pemerintahan ini, dikhawatirkan umat akan berselisih seperti berselisihnya Yahudi dan Nasara, ya. Dan beliau mengisahkan kisah tersebut. Maka kemudian Utsman bin Affan merespon dengan gerak cepat dan beliau menjadikan umat ini bersatu di atas mushaf yang sama yang kita sebut dengan mushaf Utsmani. Ya, sehingga mushaf Utsmani ini adalah ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya sudah disepakati yang paling selamat di dalam membaca Al-Qur'an adalah menggunakan mushaf Rasm Utsmani. Maka semenjak itu muncullah istilah Rasm Utsmani semenjak zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, singkat cerita beliau mengumpulkan beberapa sahabat diketuai oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kemudian setelah selesai, bila ada beberapa bacaan Quran ya, beliau kembalikan ke lahjah Quraisy. Kemudian beliau setelah menyelesaikan beberapa tulisan mushaf induk Al-Quran disebarkan ke beberapa wilayah ya, diantaranya ada mushaf induk di Madinah ya dengan 2 mushaf untuk am dan untuk khas untuk khusus Utsman bin Affan. Kemudian mushaf ke Mekah, kemudian ke Basrah, Kufah, ya, kemudian ke Bahrain, ya, dan seterusnya. Ada yang berpendapat 4, ada yang berpendapat 6, ya, paling banyak pendapatnya 8. Ya, dan kenapa bisa berbeda pendapat? Karena penulisan Quran di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak difotokopi gitu ya, nggak langsung di print gitu, enggak. Ya, ditulis satu demi satu huruf-hurufnya, ya. Dan satu mushaf belum tentu sama dengan mushaf yang berikutnya. Makanya ada khilafiyah nanti di beberapa tempat ya, misalnya mushaf Madani ya dengan mushaf Syami ya dikirim ke Syam itu bisa berbeda. Ya, tetapi sangat kecil sekali, hanya beberapa hal ya, tidak beda banyak hal, tapi secara bacaan, secara kata-kata itu sepakat ya, hanya secara beberapa hal kecil saja nanti akan berbeda, misalkan alifnya ditetapkan pakai alif atau dihilangkan pakai alif ya, dan semisalnya ya, sehingga khazanah ilmiah mushaf-mushaf tersebut ya walhamdulillah terjaga sampai dengan hari ini. Baik. Nah, berikutnya tentang hukum dari mengikuti mushaf Rasm Utsmani. Ya. Apa hukumnya, Ustaz? Biar sambil diskusi, biar nggak merasa ngobrol sendiri. Insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak salah tuh ada 3 pendapatnya, Ustaz. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kayaknya lupa, Ustaz. Terus yang satu lagi itu rasanya 3, Ustaz, tapi satunya lupa. Baik. Kita sebutkan satu-satu ya pendapat para imam. Misalnya Imam Malik ya, beliau ya ditanya tentang bagaimana hukumnya menulis mushaf ya dengan huruf hijaiyah hari ini. Ya, huruf hijaiyah itu ya dari alif ba ta ya sampai dengan seterusnya. Maka beliau mengatakan la ara dzalika walakinnahu yaktubu alal kitbatil ula, kitbatil wahyi. Ya, jadi beliau mengatakan enggak boleh ya. Pandangan beliau adalah aku tidak melihat kecuali harus ditulis dengan penulisan yang pertama, yaitu penulisan zaman Utsman bin Affan, sehingga di zaman itu semua tulisan Quran ya selain mushaf Rasm Utsmani semuanya dibakar ya, sehingga membuktikan wajib menurut Al-Imam Malik. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ad-Dani ya, beliau wafat 444 Hijriah, dalam kitab Al-Muqni'nya beliau ya, beliau mengatakan wala mukhalifa lahu, nggak boleh menyelisih ya, yakni malikan, baik raja ataupun apapun ya, fi dzalika min ulama'il ummah ya, untuk menyelisih umat nggak boleh ya, ulama-ulama umatnya nggak boleh diselisih. Maksudnya
ulama umatnya menggunakan Rasm Utsmani, maka semuanya harus ngikut, ya, yang menunjukkan hukumnya wajib. Kemudian Al-Imam Ahmad mengatakan tuhramu mukhalifatu khatti mushafi Utsmana fi wawin au ya'in au alifin au ghairi dzalik. Jadi diharamkan menyelisihi khatnya mushaf Utsmani, ya, atau rasmnya mushaf Utsmani dalam hal wawunya, ya-nya, alifnya, dan yang semisalnya. Ya, ini menunjukkan ketegasan tentang hukum wajibnya, bahkan yang menyelisihi dihukumi haramun. Baik. Wa qala Baihaqi, ya, dalam Su'bul Iman, may yaktubu mushafan fayambagi ayyuhafidha 'alal hija. Hendaknya menulis mushaf adalah mengikuti penjagaan huruf-hurufnya, huruf hijaiyah, ya, yang sudah ditulis dalam panjang beliau, ya. Wala yukhalifahum fihi wala yughayyira mimma katabuhu syai'an. Enggak boleh menyelisih sedikit pun dari tulisan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fa innahum kanu aqsa ilman. Karena para sahabat itu paling banyak ilmunya, wasdaqa qalban, paling jujur hatinya, walisanan, dan juga ucapan lisannya, wa adzama amanatan minna, dan juga paling besar amanahnya dibandingkan kita. Falam bagi an nadzunna bi anfusina istidrakan alaihim. Maka tidak boleh, ya, kalau kita menyelisih Rasm Utsmani berarti kita memberikan persangkaan yang tidak benar kepada mereka. Ya, ini menunjukkan wajib juga, ya. Dan banyak pendapat yang lain yang menunjukkan lebih kuat wajib, walaupun khilaf para ulama, ya, tetapi yang paling tepat adalah wajib menggunakan Rasm Utsmani, bahkan sebagian yang mengatakan haram. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apa bahasan dari Rasm Utsmani? Cara penulisannya, Ustaz. Cara penulisan huruf. Ada berapa hal yang dibahas? 6. Baik. 1. Bentar, Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Hamzah. Penulisan Hamzah, terus yang karena ada dua qiraat itu, Ustaz. Oh iya, yang 2 qiraat. Kalau 2 qiraat gimana cara penulisannya? Maaf, saya sambil ngepasin. Kalau nggak salah kan as-sholawat tulisannya gitu, rasmnya as-sholawat. Ya, kita rincikan, ya. 6 bahasan Rasm Utsmani. Pertama adalah al-hadfu. Al-hadf disebutnya, ya. Hadf kalau ya biasanya nyebutnya hadf. Hadf itu berarti apa saja yang hilang dari tulisan tapi bacaannya ada. Yang kedua adalah az-ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Maksudnya ada tulisannya tapi nggak perlu dibaca. Nah, di mana? Di apa namanya? Tulisannya Ustadzah yang skripsi itu, ya. Itu saya baca ada yang nggak ada fungsinya. Saran saya kalimatnya jangan disebut nggak ada fungsinya, ya. Ya. Kalau bisa halaman berapa tadi saya lupa tadi. Nanti kapan-kapan coba saya screenshotkan. Jadi bukan nggak ada fungsinya, fungsinya ada, minimal pahala. Iya, huruf tidak berfungsi rasanya ada nulis kayaknya. Nggih, kan? Nah, itu kalau bisa diganti, ya. Kalau bisa diganti redaksinya menjadi huruf yang tidak dibaca atau tidak ada
bacaannya tapi ada tulisannya semacam itu. Mumpung ingat ya tentang hal tersebut ya, karena banyak sekali nanti huruf-huruf ziyadah ya yang secara fungsi ada, diantaranya membedakan dengan jamak, diantaranya untuk membedakan dengan kalimat yang lain supaya bisa dibaca dengan itu gitu kan. Beberapa hal nanti fungsi-fungsinya ya. Jadi jangan sampai mengatakan tulisan Quran tersebut tidak ada fungsinya. Ini kalau mau korek-korek ini bisa kufur. Tetap beriman ya, harus diimani saja ya. Jadi nggak boleh mengkufuri Quran satu huruf pun. Nah, di situ kan. Baik. Clear ya? Jadi fungsinya baik. Pertama tadi apa Ustaz? 6 kaidah dalam Rasm. 1 Al-Hazaf. Y. Yang kedua apa yang kedua tadi? Ziyadah. Halo? Yang kedua ziyadah ya. Baik. Yang ketiga al-hamzu, tentang hamzah. Penulisan hamzah ini paling panjang nanti. Ya. Yang keempat al-badal. Ya, tentang ibdal, tentang pergantian huruf. Misalnya hamzah diganti dengan alif, diganti dengan ya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, al-faslu wal waslu. Mana yang penulisannya dipisah dan mana yang penulisannya digabung. Misalnya an dengan ma, amma yatasaalun ya. Kenapa kok disambung ya? Amma langsung idgham kamil. Yang keenam, ma fihi qira'atan fakutiba ala ihdahuma. Yang dibaca dengan dua bacaan ya, dua kalimat yang berbeda bisa jadi, tetapi ditulisnya hanya salah satu saja. Ya, hanya salah satu saja. Baik, sampai sini ada pertanyaan, monggo. Kalau yang surah Al-Waqiah itu kan yang Anda dapat dari Al-Mughni kitabnya Imam Ad-Dan itu cuma itu Ustaz apa yang masalah alif bimawaki itu tuh termasuk yang mana Ustaz? Masuk yang apa? Yang nomor 5 tadi ya, yang apa yang dua, karena dua qiraat tadi Ustaz. Atau masuk yang hamzah? Dia termasuknya hadzaf. Oh. Termasuknya hadzaf. Isbat lawannya hadzaf isbat ya. Kalau isbat itu menetapkan alif, kalau hadzaf itu berarti menghilangkan alif. Maka bimawaqi'in nujum ini dibaca dengan dua riwayat ya, tapi secara penulisan disepakati yang berlaku adalah hadzaf alif. Bisa masuk mafi qiraatan ya, bisa masuk termasuk yang ada dua qiraat ya, bisa dua-duanya. Tapi lebih spesifik lagi ya, qiraatan nanti itu bisa dengan qiraat yang lain dalam arti kata-kata yang lain ya, atau alifnya berbeda ya. Sehingga nomor 6 ini bisa mencakup yang lain-lain juga gitu. Jadi nomor 6 ini nanti banyak. Jadi ini pokoknya nggak keluar dari 6 pembahasan ini. Ada yang hadzaf gabung sama qiraatan gitu kan. Ada yang hamzah juga gabung gitu kan. Ya, nanti secara penulisan berarti salah satu. Nih, kalau kasus bimawaqi'in nujum ya, itu secara qiraah memang qiraah Imam Nafi ya. Yang ditulis ya, yang berlaku itu qiraahnya Imam Nafi karena beliau membaca dengan
bimauqi'in nujum gitu kan. Nah, kalau itu ditulis ada alifnya, nanti Imam Nafi nggak bisa baca bimauqi'in nujum. Ya, kalau imam yang lain ketika ditulis dengan bimauqi'i, tulisannya kan tanpa harokat kan, bimauqi'in nujum. Kalau mau menambahkan alif, tinggal ditambah dengan alif kecil gitu kan, sehingga yang lebih memudahkan penulisan adalah menggunakan hadzaf alif. Makanya ketika mushaf yang terjadi waktu itu ya khilaf antara mushaf Madani dengan mushaf Syam. Jadi Syam itu ada alifnya. Kalau mushaf Madinah itu enggak ada alifnya. Ini contoh ya, beda. Jadi mushaf Madinah dengan mushaf Syam itu salah satu beda ya, yang sangat nyata adalah dalam kasus bimauqi'in nujum. Ya. Nah, bagaimana kemudian praktek di lapangan di mushaf Timur Tengah dan mushaf Indonesia? Yang berlaku itu adalah tanpa alif, walaupun ada perbedaan riwayat. Ya, tapi secara prakteknya untuk mushaf Timur Tengah maupun mushaf Indonesia sepakat begitu berlakunya hadzaf alif. Sampai di sini mudah-mudahan difahami. Ya. Tapi kalau untuk cara bacanya kan bimauqi'in nujum kan, Ustaz? Itu riwayat Hafs. Nih, kalau riwayat Nafi tetap bimauqi'in nujum. Oh. Nangkap ya? Iya, Pak. Ye, apa lagi? Kayak untuk per ayat misalnya Ustaz dari satu surah itu tuh mencakup 6 kaidah ini berarti Ustaz ya? Ye, harus dibahas kalau misalkan jenengan pengen nganalisa al-waqiahnya gitu kan. Nah, dibahas tuh rasemnya. Mana yang hadzaf alif, mana yang ziyadah, mana yang penulisan hamzah. Kalau mau meninjau dari Rasem Utsmani, usahakan dibahas 6 hal ini di surat tersebut gitu. Baik. Ada lagi? Nah, kalau tidak kita lanjut. Sambil nanti ada pertanyaan apa langsung angkat tangan aja nih. Baik. Berarti batasan dari ilmu Rasem Utsmani itu apa? Adalah perbedaan mushaf Utsmaniyah ya dibandingkan dengan Rasem Qiyas. Jadi kalau kita bahas Rasem Utsmani berarti batasannya adalah perbedaan antara Rasem Utsmaniyah yang ditulis ya di mushaf Utsmaniyah dengan kaidah pokok di Rasem Al-Qiyasi. Itu saja sebenarnya. Berarti, nah, gimana? Berarti kayak kita nulis imla gitu dulu Ustaz, baru dibandingkan gitu Ustaz. Nje, aslinya seperti itu. Untuk kita nulis biasa begini, ternyata Rasem Utsmani nggak begitu gitu. Apaan kalau yang kaidah bismillah, tulisan bismillah itu di hadis kah Ustaz? Yang mana? Yang apa? Tuliskan mbaknya dengan panjang yang itu Ustaz. Yang di rekaman. Itu ada betul, ada hadis. Saya pernah di kitab ini, tapi saya cari-cari hilang lagi. Maksudnya saya belum menemukan. Waktu kami dengarkan gitu kan, kami baca rujukannya ada, cuman saya cari-cari lagi mana gitu. Belum ketemu saya. Jadi, saya tertarik sebenarnya pengen mentakrid hadis tersebut kan. Bagaimana karena
dari hadis itu ada khilaf. Nabi itu ummi nggak bisa nulis atau ummi yang lain gitu. Pernah nggak Ustaz dapat pendapat Nabi itu bisa nulis? Belum, Ustaz. Nah, ada pendapat ya, Nabi itu bisa nulis. Coba Ustazah bisa cari-cari lagi ya, pendapat yang mengatakan Nabi itu bisa nulis. Ya, salah satu dalilnya tadi itu, yang tentang beliau bisa menjelaskan cara nulis Bismillah gitu kan. Ya, terus maksud dari ummi dalam Quran, dalam yang lain itu apa maksudnya? Ummi di situ maksudnya tidak pernah menulis dan membaca kitab sebelumnya. Ya. Wa minhum ummiyun. Jadi di antara ahlul kitab itu banyak yang ummi. Ummi itu apa? Maksudnya bukan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nggak pernah baca dan nggak pernah nulis kitab. Gitu. Ya, nggak bisa baca dan nggak bisa nulis kitab sebelumnya. Namanya khilaf ya nggak akan ketemu apa masing-masing pendapat silakan. Tapi yang masyhur ya jumhur berpendapat ummi nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Ya. Baik, ada lagi Ustazah, monggo. Kalau secara istilah ya Rasm Utsmani ya, ilmu Rasm Utsmani itu adalah ilmu tentang huruf-huruf dalam mushaf Utsmaniyah dari sisi bentangan bahasannya ya, hadaf, ziyadah, badal, fasl dan wasl ya dan yang semisalnya. Tadi itu batasan 6 hal tadi itu. Ya secara istilah. Terus siapa yang meletakkan dasar-dasar ilmu Rasm Utsmani ini? Ya ulama-ulama terdahulu ya, Ad-Dani diantaranya kan, Abu Amr Ad-Dani, Imam Abu Dawud ya, yang zaman-zaman beliau mushaf itu sudah tidak ada yang asli dipakai itu berupa mushaf induk ya sudah sekian tahun ya 400 tahun lebih gitu kan, sehingga yang ada adalah meriwayatkan cara penulisan ya sehingga kitab induknya aslinya udah nggak ada ya. Nah ilmu ini dikumpulkan secara kaidah-kaidah. Kami dapati kaidah yang menulis gini begini-gini, kaidahnya begini-gini gitu ya. Sehingga cara penulisannya sudah bukan lagi menggunakan sumber primer, tapi menggunakan apa? Keilmuan yang sudah diteorikan. Sudah sekunder namanya ya. Itu tadi masa sahabat kah masa tabiin, Ustaz? Siapa? Yang tadi penulisannya tadi. Abu Amr Ad-Dani sudah 400 tahun, sudah jauh. Jadi mulai munculnya diilmiahkan ya ilmu Rasm Utsmani itu ya semenjak Abu Amr Ad-Dani. Jauh ya, ratusan tahun semenjak mushaf dibukukan. Ya, sehingga beliau ya Masya Allah ya perjuangan jungkir balik menemukan mushafnya Madinah kayak gimana gitu kan. Kemudian mushafnya Syam kayak gimana ya. Mushafnya Bahrain kayak gimana. Itu sudah nggak ada yang asli lagi, sudah 400 tahun yang lalu. Ya, 300 sampai 400 tahun yang lalu. Ya, setelah itu baru kemudian muridnya Imam Abu Dawud juga meneliti lagi dengan lebih lengkap. Makanya kenapa mushaf dunia hari ini itu menggunakan riwayat Abu Dawud? Ya karena dianggap penelitiannya lebih luas lagi ya. Tapi peletak dasar tetap adalah Imam Abu Amr Ad-Dani. Ada pertanyaan monggo, Ustaz?
Tapi sumbernya dari mana? Ilmu ini ya tentu dari irsyad Nabi SAW, ya petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW kepada para penulis wahyu. Ya, di Mushaf Utsmaniyah itu adalah sepakat para ulama ini petunjuknya Nabi sudah, ya. Dan nggak ada yang di situ ijtihadnya sahabat, nggak ada. Penulisan Quran yang seperti itu adalah sudah petunjuk dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau saya pribadi ya, terus terang nih saya pribadi, lebih perasaan pribadi, ini bukan jumhur, menguatkan pendapat yang Nabi kita Muhammad SAW itu bisa nulis dan bisa baca. Alasannya apa? Karena Nabi ya ketika mendiktekan itu beliau ditunjukkan lagi, disuruh kemudian beliau memerintahkan untuk baca, bacaannya benar, tulisannya benar, dan beliau mensahkan. Ini versi saya ya. Nggak wajib ngikutin. Tapi jangan juga disebar-sebar ke masyarakat, ini ada ustadz aneh gitu kan, pendapatnya begini-begini. Nah, ini untuk pribadi aja, nggak apa-apa. Afwan Ustaz, kalau tadi kan tentang penulisan Rasam Imla'i. Nah, dari kaidah Rasam Imla'i itu harus mengikuti kayak terjemah ayatnya dulu atau gimana Ustaz? Soalnya kan ada yang kayak gabung-gabung tadi kayak amma, itu kan gabung. Oh, ya. Nah, makanya ya, kita itu kalau pakai Rasam Imla'i, itu nulis Quran itu pusing. Kenapa? Karena amma itu aslinya anma. Kalau kita mau serius pakai Rasam Imla'i ya, harusnya an ditulis an kemudian ma gitu. Tapi kan nggak ada yang mengatakan amma gitu. Nah, ketika kemudian seperti itu, maka Rasam Imla'i itu ketika digunakan untuk menulis Quran, itu pun nggak imla'i 100%. Nangkep maksud saya nggih? Iya, Ustaz. Ya, karena Rasam Imla'i itu nggak bisa menuliskan Quran yang sebenarnya, ya dia hanya berdasarkan bunyi saja kan. Amma itu dalam keseharian itu apa, nggak ada amma gitu kan, adanya ma, cuman karena idgham jadi amma gitu kan. Makanya kalau ada Quran misalnya ini adalah Rasam Imla'i, nggak sepenuhnya. Nggak bisa sepenuhnya ya, sehingga akhirnya disimpulkanlah teori atau definisi dari Rasam Imla'i itu adalah hasil pendengaran saja, ya dengarnya gini nulisnya begini gitu kan. Nah dari situ kemudian karena dengarnya begitu nulisnya begitu, akhirnya nggak konsisten dengan Rasam Utsmani, kadang Rasam Utsmani dipakai kadang enggak. Nah dari situ para ulama sampai mengharamkan Rasam Imla'i itu karena seperti itu. Baik. Jadi pendapat yang paling kuat tentang hukum Rasam Utsmani itu apa, Ustaz? Pendapat yang paling kuat. Hukumnya apa? Wajib. Menulis urkan Rasam, ya wajib ya. Sedangkan mempelajari ilmunya hukumnya apa? Mempelajari ilmu Rasam Utsmani hukumnya? Fardu ain bukan? Hebat ini Ustazah bilang fardu ain. Berdosa semua ini umat Islam. Yang tepat al-wujub al-kifai. Nggih, fardu kifayah. Ya, kalau fardu ain ini ngeri ini Ustazah ini. Oh, kebalik. Hukumnya apa? Al-wujub al-kifai. Ya, fardu kifayah. Tapi kalau dalam satu negeri nggak ada yang tahu sama sekali, ya berdosa satu negeri. Ya, dalam satu kota ya tergantung kewilayahan ya. Ustazah misalkan di satu pulau gitu kan,
kok nggak ada, ya ustadzah berdosa kalau nggak ada yang belajar. Makanya ustadzah belajar itu berarti menanggung pahala satu pulau. Pulau Kalimantan. Ya, Kalimantan ya, Kota Baru ya. Iya, ya, dan ciri khas dari ilmu fardu kifayah itu adalah membuat cerdas orang yang belajarnya. Ya, jadi fardu kifayah itu membuat cerdas orang yang mempelajarinya. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kecerdasan yang mendalam ke ustadzah. Nah, fadilah dari Rasul Utsmani ustadzah apa? Keutamaan membahas ilmu Rasul Utsmani. Satu huruf Al-Quran itu berpahala 10 kebaikan, Ustaz. Ye, alhamdulillah. Itu bacanya ya. Dan nulisnya termasuk apa, Ustaz? Ya, kalau menulis ya kalau mempelajari ilmunya ya ini fadilah dari mempelajari kalamullah ya. Ya sesuai dengan kemuliaan kalamullah itu mulia, maka mempelajari kalamullah juga mulia. Ya, kemuliaannya adalah identik dengan kemuliaan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung masuk kaidah hadaf, Ustazah. Langsung ya. Mudah-mudahan semakin cepat, semakin baik. Kalau Ustazah yang nggak ngerti, tinggal tanya, kan enak gitu kan. Baik, pertama, kaidah al-hadfu. Ya. Secara bahasa, al-hadfu itu artinya isqatun, ya, wal izalatun, artinya menjatuhkan atau menghilangkan. Ya. Maka di sini yang dimaksud dengan al-hadfu dalam Rasul Utsmani itu adalah menghilangkan 3 huruf mat. Jadi yang dihilangkan itu apa, Ustazah? Menghilangkan 3 huruf mat. Ya, yang dihilangkan itu 3 huruf mat. Serta lam dan nun. Oh, iya, Ustaz. Tambahannya selain apa namanya? Selain dari 3 huruf adalah lam dan nun. Kalau ro, Ustaz? Ro enggak ada yang hilang. Soalnya di sini ini ada kitabnya, bukunya Dr. Zainal Arifin Mazkur itu tentang perbedaan Rasul Utsmani. Ini komparasi hazaf alif, di sini ada 5. Tapi lam mim nun. Oh setelah, astagfirullahaladzim. Maaf, Ustaz. Nah, itu namanya siapa, Ustazah? Penulis bukunya namanya siapa? Dr. Zainal Arifin Mazkur, Ustaz. Itu muridnya Kiai Fatoni. Allah. Kalau bisa belajar dengan beliau mantap juga tuh. Beliau peneliti di Lajnah. Yes. Beliau menjadi kader berikutnya ya yang paling kuat. Makanya kalau bisa komunikasi dengan beliau, diskusi dengan beliau, saya sarankan lebih mantap dengan beliau insyaallah taala. Dan Kiai Fatoni banyak cerita, ya pernah lah menceritakan kelebihan-kelebihan Ustadz panggilan Ustadz Madkur atau iya kalau nggak salah. Ya, beliau itu rajin, beliau itu teliti gitu. Dan sebagai tambahan saya, jadi Mushaf Indonesia ini belum final loh ya. Jadi kalau Ustazah pengen, kalau di skripsinya kan membandingkan apa namanya? Membandingkan Mushaf standar Indonesia dengan apa? Amaliyah ya. Risalah Amaliyah. Iya. Saran saya bandingkan juga dengan Timur Tengah. Halo, nangkep maksud saya? Maksudnya Mushaf Madinah gitu kok, Ustaz? Saran saya Mushaf Madinah.
dengan menyebutkan mushaf Madinah itu riwayatnya Abu Dawud, mushaf standar Indonesia itu riwayatnya Ad-Dani. Itu enak. Bedanya nggak jauh. Nanti kalau ternyata sama saja ya alhamdulillah, berarti udah lebih ringan. Ya. Tapi secara ini Kiai Fatoni sendiri yang jujur ya. Itu belum selesai. Mushaf Indonesia, mushaf standar Indonesia itu sebenarnya belum selesai ya, karena ahlinya belum banyak ya, dan kesibukan dari pakarnya sendiri ya, Kiai Fatoni dan Kiai Asin Sakho, bukan hanya masalah itu kan, sehingga setiap ada perubahan itu harus rapat besar itu kan, disepakati dirubah satu huruf, rapat dulu dirubah satu huruf. Sehingga makanya mushaf Indonesia ini masih, mohon maaf ya, ini jangan bilang-bilang ke yang lain, masih dicurigai. Tidak berlaku kalau di luar negeri gitu ya. Kiai Hasan Sakho pernah menyampaikan, mendingan ya supaya enak, udah mushaf Indonesia samain aja dengan apa? Dengan mushaf Timur Tengah gitu kan, kita pakai sana aja gitu. Nah, tapi Kiai Fatoni menyebutkan jangan, ini khazanah ilmiahnya ulama Indonesia. Kalau nggak salah ada tulisan Ustadzah begitu ya, bahwa ini khazanah ilmiah. Baik, sudah ya, lanjut sekarang. Hadzuf alif. Ada dua kelompok hadzuf alif. Yang pertama adalah yang ada dalam kaidah, yang kedua keluar dari kaidah. Hadzuf alif ada berapa, Ustazah? Ada dua. Yang Satu. sesuai kaidah dengan yang tidak sesuai kaidah. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang yang sesuai dengan kaidah. Ada 5. Pertama adalah hadzfu alifi jam'il mudzakkar as-salim. As-salim. Menghilangkan alif di setiap jamak mudzakkar salim. Jadi setiap ada jamak mudzakkar salim, maka alifnya dihilangkan. Contohnya apa? Al-alamin. Alif setelah ain hilang. As-solihin. Alif setelah sod hilang dalam penulisan. Jelas? Nomor 1. Apa tadi, Ustazah? 5 keadaan tentang membuang alif tadi. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, contohnya al-alam. Ain dan lam, antara ain dan lam alifnya dibuang. Jadi wazannya itu alfa. Al-fa'ilin. Baik, lanjut. Yang kedua, hadzful alif fi jam'il muannats as-salim. Ya, menghilangkan alif di jamak muannats salim. Muslimat. Muslimat, mukminat. Itu alif sebelum ta itu hilang. Kaidah nahwu sarf. Ya, makanya harus ngerti bahasa Arab. Lanjut, Ustazah, nomor 3. Menghilangkan alif pada dhamir rafa muttasil. Dan khusus untuk al-waqiah itu kalimat na, di al-allamnahu. Maaf, terjadinya
ketika dia ittisal, bersambung dengan dhamir nasab. Al-waqi'ati, bukan surah Al-Waqi'ah ya. Yang terjadi setelah na ketika kalimat setelahnya adalah dhamir nasabnya. Kira-kira ngerti nggak, Ustaz? Apa coba? Ya, nomor 3 apa tadi, Ustaz? Coba ulang. Dhamir rafa, alif dhamir rafa yang mutasil, Ustaz. Yang bersambung. Contohnya zidnahum allamnahu. Nah, itu kan nanya panjang. Alifnya hilang. Lanjut, nomor 5. Hazful alifi al-asma'i al-a'jamiyah. Menghilangkan alif nama-nama non-Arab. Nomor 4 belum, Ustaz. Nomor 4 belum ya? Kan yang pertama jamak muzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, yang ketiga alif dhamir rafa, terus yang keempat alif tasniyah, yang kelima alif jamamiyah. Tapi nggak paham yang 4, 5 ini apa, Ustaz? Yang 4-nya tadi belum. Sebentar. Jamak muannas salim yang semisalnya. Nomor 3-nya jamak mudzakkar as-salim. Jamak mangkus. Ustazah mau nulis nomor 4 ini asma al-jamiyah non-Arab atau nomor 5? Mau tulis enaknya nomor berapa? Kalau yang di sini tadi ajamiyahnya nomor 5 sih, Ustaz. Nomor 5. Nomor 4-nya apa gitu ya sekarang ya? Kalau di sini alif tatniyah. Iya. Sebentar. Soalnya yang ini baru. Ini global aja ya. Jadi di kitab ini global. Kalau mau dirincikan tuh jamak mangkus. Yang alif tatniyah tadi, Ustaz. Jadi nomor 3 itu bisa isim jamak mangkus. Togunahun. Sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Bisa alif tasniyah. Menghilangkan alif tasniyah, tapi nanti itu pengecualian ya. Mungkin tipe mungkin Ustaz ya. Mungkin salah ketik di sini ya. Mungkin ya. Tatniyah. Nggih, alif tasniyah. Baik, ini nanti coba saya pelajari kembali ya. Sebab di kitab ini langsung dari 1, 2, 3, 5. Tuh. Kelihatan nggak? Oh, enggak, Ustaz. Nggih, 5. Ya, kalau dalam Kiai Fatoni lebih detail lagi belum menjelaskannya. Nah, ini saya coba merangkum yang mudah gitu. Ini contohnya rijalan. Enggak, Ustaz, berarti anu tasniyah. Soalnya tulisannya di sini tatniyah. Oh, nggih, tasniyah.
Iya, contohnya rijelan. Lam setelah sebelum nunnya dihilangkan rijelani. Nggih. Rajulani kah? Rajulani. Nggih, jadi anu ro jim lam langsung nun. Oh, nggih. Rajim nama senun. Boleh, itu nomor 4 nggih berarti nggih. Boleh di situ. Berarti langsung nomor 5 Ustazah sekarang termasuk asma Ajam. non Arab ya. Ajamiyah. Contohnya apa? Ibrahim, Ismail, Ishak, Imron, Harun, Lukman, Sulaiman, nama-nama nabi dan tokoh-tokoh di Quran. Sudah nggih? Nomor 2 sekarang. Grup yang kedua. Yang apa? Yang grup kedua namanya? Yang tidak ada atau yang keluar dari kaidah. Dan ini banyak banget. Banyak banget. Ustazah pernah belajar qiraat enggak? Belum, Ustaz. Nah, nanti kalau belajar qiraat itu ada usul, ada faras, ada pokok, kaidah-kaidah, ada yang menyebar, gitu. Ya. Nah, dalam proses ini juga sama, ada pokok-pokoknya, gitu kan? Ada yang menyebar nggak bisa dibikin kaidah, gitu. Misalnya masjid, ya kan? Jamaknya masajid. Nah, Rasul Utsmani masajid ditulisnya apa? Sinnya tanpa alif. Ya, itu kan mau kita bikin jamak nggak bisa juga gitu kan, karena itu satu kasus gitu. Al-Qiyamah misalnya kan, tulisannya gimana Al-Qiyamah Rasul Utsmani? Itu bukan. Al, kemudian Qaf, Ya, Alif, Mim, Ta marbutoh. Nah, yang betul Rasul Utsmani itu Al-Qiyamah itu alifnya hilang, Al-Qiyamah, jadi alifnya nggak ditulis. Dan yang semisalnya. Ya, jadi kalau yang keluar dari kaidah itu nanti ada di fars pembahasan menyebar. Jadi nanti ada pembahasan satu-satu dari mulai Al-Fatihah sampai Anas, Saudara. Nangkep ya? Oke. Lanjut sekarang hadful ya, menghilangkan ya. Kita singkat-singkat aja ya. Hadful ya, hadful waw, hadful lam, nun. Sudah, nah hadful ya yang pertama adalah menghilangkan hadful ya al-asliyah. Menghilangkan ya asli di 21 kalimat di 30 tempat. Nangkep nggak Ustaz kira-kira? Menghilangkan ya asli di 21 kalimat, jadi kalimat itu ada 21, ya. Tempatnya ada 30. Contohnya apa? Ada-i, itu harusnya ada alifnya. Ya, alif bengkong ya, ada ya-nya. Da'i panjang ya. Ada-i. Tapi dalam mushaf Utsmani, mushaf Rasul Utsmani, ada-i langsung ai-nya tanpa alif. Tanpa ya maksudnya. Alif maksurah alif. Tanpa ya, ada-i. Contoh lagi yu'ti. Yu'ti. Ya, setelah ta itu harusnya ada ya. Yu'tillah. Di surah An-Nisa 146 itu tanpa ya. Contoh lagi ya qadhi. Ya, di surah Al-An'am
ya itu tanpa ya. Yaqdil haqqo. Contoh yang lain. Nunjil mu'minin. Nunji, ya nunjinya ya-nya ya, belum nunnya. Nanti ada bahasan sendiri nuji, nanti yang huruf nun lain. Ini masih ya-nya. Surah Yunus 103. Bihadi. Nah, itu juga di surah Rum ayat 53 juga hilang ya-nya. Kal jawabi. Nah, itu juga ya-nya hilang. At-talaqi ya. At-tanadi. Fama tugni ya surah Al-Qamar fama tugnin nuzur. Tugni itu harusnya ada ya-nya. Yasri ya. Di surah Al-Fajr ayat 4. Yasri, idza yasri harusnya gitu. Kita bacanya idza yasr. Ya semacam itu, ya. Itu hilang ya-nya. Kenapa hilang ya-nya? Sudah mencukupkan dengan kasroh. Ya, makanya setelah kalimat tadi itu selalu kasroh. Ya. Baik, ada pertanyaan Ustazah? Kalau tidak lanjut. Gini ya, kalau Ustazah nggak nanya, kita lanjut terus ya. Iya, Ustaz. Baik, ya. Lanjut. Wa hudzifatil ya wa zaidah, menghilangkan ya tambahan min tis'in wa sittina kalimah. Berapa tuh? Tis'in wa sittin. 96. Ah, 96. Bukan tis'in, sittin, wasittin. Oh, 66. Tis'in. Bukan sit. Bukan sitti. Min tis'in wasittin. Berapa tuh? 69. Ya. Fi mi'atain wa arba'atin wa isrin. Maudhi'an, tempat. Berapa tuh? Apaan berapa tadi, Ustaz? Mi'atain wa arba'atin wa isrin. 224. 224. Ya, zaidah. Contohnya apa? Farhabun wattaqun takfurun da'an. Di sini ya-nya ya tambahan ya. Harusnya farhabuni ittaquni ya menjadi ittaqun. Farhabun. Takfurun ya harusnya takfurun. Da'an harusnya da'ani. Waqad hadan harusnya hadani. Wakidun harusnya kiduni. Farsiluni, farsilun tulisannya ya, menghilangkan ya zaidah. Farsiluni, farsilun ya. Takrobuni, takrobun, tu'tuni, tu'tun ya, tufanniduni, tufannidun. Wanudhuri menjadi wanudhur di surah Al-Qamar ya. Nadhiri, nadhir di surah Al-Mulk. Akromani menjadi akroman ya. Satu lagi ahanan harusnya ahanani gitu ya. Di surah Al-Fajr itu. Dini di surah Al-Kafirun ya. Dini menjadi din, lakum dinukum waliyadin harusnya waliyadin. Harusnya waliyadini kan gitu kan. Itu secara rosem harusnya dini ditulis din. Itu rosem.
Nah, clear. Nomor 2, hilang ya zaidah. Nomor 3, kalimat ya Robbi. Dan juga Robbi. Harusnya ada ya-nya kan? Robbi gitu kan? Ya Robbi. Hilang ya-nya. Di sini ada ya an-nida. Wa hadfiha fi sab'atin wasittina maudhi'an. Jadi ada 2 kata ya nida di sini ya Robbi maupun Robbi. Hilang di berapa tempat Ustazah? Apa Ustaz enggak? Sab'atin wasittina maudhi'an. Sab'ah wasittin 67. Ya, 67. Yeah. Lanjut, nomor 4. Ya qaumi. Itu kan harusnya mi-nya ada ya-nya kan? Ya qaumi, mi-nya hanya sekedar kasroh. Yaitu hilang ya-nya. Fi sittatin wa arba'ina maudhi'an. Di berapa tempat Ustazah? Belum berapa Ustaz Afwan? Fi sittatin wa arba'in. 64. Ya. Arba'in fi sittatin. 46. 46 ya. Ya. Lanjut nomor 5. Ini cuman sampai 7 selesai. Ya. Nomor 5, ya ibadi. Nah, ya ibadi, ya-nya hilang. Ya ibad. Al-maudhi'an. Berapa tempat Ustazah? 2 tempat. Ya, hanya 2 tempat di surah Az-Zumar ayat 10 dan 16. Yang keenam, wattafaqu ala rasmi al-khawariyin wal ummiyin wan nabiyyin warabbaniyin biyain wahidah. Jadi kalimat al-khawariyin, al-ummiyin, an-nabiyyin, warabbaniyin, ya-nya hanya ditulis satu. Yeah. Satu tapi ada tasdidnya nanti tanda bacanya kan. Ya, itu sudah main tanda baca. Kalau tasdid kan sudah bukan rosem. Nah, sepakat juga ya kalimat yang akhirnya itu 2 ya. Ya yang kedua sukun. Sehingga ditulisnya dengan ya 1. Ya, contohnya yastahyi, yuhyi wa yumit. Yuhyi, i-nya kan 2 kan harusnya kan? Yuhyi gitu kan? Waliyi. Nah, 3 ini ya di surah Yusuf ayat 101 dihilangkan ya yang kedua. Sudah selesai contoh hadful ya. Lanjut sekarang hadful waw. Menghilangkan waw. Di sana sudah hampir maghrib kan? Bedanya sejam Ustaz. Oh iya ya. Maghrib jam berapa Ustaz? Berapa menit lagi? Kurang lebih kayaknya setengah jam. Oh iya, enggak apa-apa. Lanjut ya, hadful waw. Ini hanya 2 hal saja. Ittafaqu ala rasmin wa yad'ul insan wa yad'ud da'i bil qamar. Sana ya hilangnya waw di sini. Yad'u harusnya kan ada wawnya. Yad'u menjadi yad'u tanpa waw. Wa yad'ul insan wa yad'ud da'i.
Ya da'u di sini hilang wawunya. Termasuk sana da'u zabaniyah, aslinya sana da'u ada wawunya. Ya, dia dihilangkan. Hilang tulisan dan hilang bacaan. Sana da'u zabaniyah. Wayamhu, ya sama, wayamhullah. Ya, termasuk wasalihul mu'minin. Nah, sehingga Ustazah, untuk menegaskan di sini ada waw, bacanya itu harus naber. Halo, halo? Ini yang mukminin Ustaz. Ya, wasalihul mu'minin. Di surah At-Tahrim ya, ayat 4 itu, wawnya kan nggak ada, aslinya ada. Maka untuk menegaskan di sini ada waw dan yang semisalnya, membacanya harus naber, nggak boleh kita bacanya biasa saja. Wasolihul mu'minin, itu kurang tepat. Kenapa? Karena secara rosem ya ada waw yang dihilangkan. Maka untuk mengingatkan di situ ada waw, bacanya harus naber. Wasolihul mu'minin ya. Sana da'uz zabaniyah. Clear ya? Yang pertama, wawu. Baik. Yang kedua, wattafahu ala rasmi kulli kalimatin, dan sepakat rosem setiap kalimat dari dua waw. Waw yang keduanya setelah dhammah nyambung secara tulisan. Biwawin wahidah, wawnya cuma satu. Ya. Wuriya, yastawun, dawuda, ya, al-ghawun. Nah, itu wawnya hilang. Ya. Sehingga dia adanya tanda baca menjadi waw kecil. Kalau mushaf Indonesia, dhammah terbalik. Ya, waw yang keduanya dihilangkan. Sudah, waw cuman itu. Lanjut. Ini paket singkat ya, edisi singkat. Nanti detailnya di kesempatan-kesempatan lain insyaallah. Supaya ada gambaran global dulu ya. Lanjut, Robian hatful lam, menghilangkan lam. Ya, sepakat para ulama ya, al-lail itu lamnya berapa lamnya? Maaf. Iya, lamnya berapa? Al-lail? Satu. Harusnya berapa? Ustazah tulis misalnya al-lail, lamnya di sana berapa harusnya? 2 Ustaz. Ya, wal-laili idza saja dan yang misalnya ya. Semua kata-kata al-lail dalam Al-Qur'an lamnya hanya ditulis satu. Oh, iya Ustaz. Baru lihat. Baru sadar. Selama ini berarti tanpa kesadaran. Selama ini enak aja bacanya kan? Ya kalau Rasul Usmani itu lanjut. Allah iya, Allah harusnya lamnya 2 di situ, ya. Tapi secara Rasul Usmani sepakat lamnya 1. Di surah Al-Ahzab ya, Al-Munjadilah, At-Tolak ya. Walla ya'ithna minal mahdi dan seterusnya. Lanjut. Allati. Nah, yang ketiga ya, lam yang dihilangkan allati. Harusnya allati itu lamnya berapa? 2. Tapi pakai tasdid. Ya. J. Nah, tasdid itu kalau Rasulullah Semani nggak berlaku ya. Ya, tasdid itu ini tanda baca, bukan rosem. Jadi allati.
Nah, yang keempat allati, lamnya 2 harokat. Lamnya 2 harokat. Allati. Nah, lamnya di situ harusnya 2 juga. Ya. Kalau allati kan 1, allati, wallati ya isna minal mahid. Nah, itu jamaknya allati tadi, itu lamnya juga tinggal 1. Lanjut. Alladzi sama. Ya, alladzi. Nah, alladzi ini teman-temannya alladzi, alladzina, alladzaina, ya, alladzani, semua lamnya cuma 1. Ya. Alladzi dan yang semisalnya. Bisa alladzi, alladzina, alladzaini, walladzani, lamnya cuma 1. Selesai bahasan lam. Lanjut. Hadfun nun sekarang. Yang kelima ya, menghilangkan nun. Nah, sepakat para ulama ya, fanunjil mu'minin itu kan? Nuji, aslinya itu nuji ya. Coba ada mushaf, cariin mushaf dong. Di sana. Coba Ustazah dibuka surah Yusuf ayat 110. Halo? Iya, 110. Yusuf. Oh, Yunus. Yusuf 110. Fanujia man nasya. Ketemu? Ya, aslinya itu fanunjia. Ya, di situ hilang nunnya. Nah, sekarang Al-Anbiya ayat 88. Apaan Ustaz, surah Saya berapa dulu waktu tadi? belajar Rasul itu buka surah Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 88. 288. 88. Al-Anbiya surat ke-21 ayatnya nomor 88. Saya masih ingat dulu, ya pertama kali ngajarin Rosem itu nunjukkan ini dulu. Ya. Wa kadzalika. Coba Ustaz baca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, sudah ketemu? Ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, kalimat nunjil, nunnya kayak gimana tuh? Nun sambung ke jim tapi ada nun kecilnya, Ustaz. Itu ngapain nun kecil nangkring di situ? Ngerti maksudnya, Ustaz? Termasuk tanda baca bukan ini? Halo. Iya, nun kecil itu tanda baca, bukan rosem. Ya, rosemnya nunnya cuma 1. Nah, yang tadi, kalau yang Yusuf 110 tadi ada nun kecilnya enggak? Enggak ada, tapi Lupa pakai lagi tasdid. ya. Enggak ada, tapi pakai tasdid. Siapa yang bertasdid? Nunnya bertasdid. Halo? Bentar, Ustaz. Tulisannya cara-cara tadi sebelum.
Masa nunnya bertasdid, mushaf mana itu? Bentar, tahan. Oh Pak, jimnya yang bertasdid salah harokat. Iya, jimnya bertasdid, nunnya sendirian. Terus kok di surat Al-Anbiya nunnya nangkring? Apa maksudnya kira-kira Ustaz? Kaidah Arabnya susah baca mungkin Ustaz. Ya, jadi untuk riwayat yang lain itu kebanyakan bacanya nuji. Ya, wa kadzalika nujil gitu. Nujil, ya nujil mu'minin. Ya, riwayat Hafs. Hanya riwayat Hafs ya, atau di antara 10 qiraat itu sedikit yang baca nunji. Sehingga nunnya ditulis di satu di sini. Ya, sudah ya clear ya. Terakhir tentang nun. La ta'manna. Ini nunnya ditulis berapa? Satu. Ya, diberi tanda tasdid. Ya. Untuk membuktikan di sini ada dua nun, maka cara bacanya dua. Yang pertama adalah ikhtilas. La ta'manuna, itu ikhtilas. Ya, yang kedua ar-rom, maaf, ismam. Yang kedua ismam. Nah, ismam menurut riwayat yang kami dapatkan ya, jalurnya bisa sampai di Dr. Aiman Suwaid. Caranya gini Ustazah, ini harus melihat bibir ya. Ustazah harus melihat bibir yang saya ucapkan. Kemudian Ustazah udah dianggap bisa. Nah, cara mengucapkan yang benar itu gini. La ta'manna. Jadi manyunnya itu sepertiga akhir. La ta'man manyun ketika mengucapkan na baru ditarik. La ta'manna gitu. Insyaallah Ustaz. Ya. Nah, sering kalau yang lain tuh kadang la ta'man manyun senyumlah apa? Biasa lagi baru na. Tidak, yang tepat la ta'manna. Jadi nariknya itu ketika apa? Mengucapkan sebelum mengucapkan nun. Kurang lebih sepertiga. Jadi ketika mengucapkan na itu ditarik bareng-bareng. Ya, bukan la ta'manna, enggak ya. Manyun sedikit balik lagi enggak? La ta'manna gitu. Ya, Ustaz. Baik Ustazah, karena sudah jam berapa sekarang? Jam 5 ya? Jam 5 lebih. Kita baru selesai apa tadi? Harfun nun. Hadfun nun ya. Kaidah hadf. Berikutnya ziyadah. Ziyadah sedikit sih. Kita selesaikan ziyadah Ustaz ya? Masih ada waktu kan? Atau itu enggak? Enaknya gimana? Atau terlalu berat? Takutnya enggak muat. Jadi di mutalaah lagi. Oh, anjir. Tapi saya juga udah pusing ini. Atau istirahat dulu ya. Kan masih ada pertemuan berikutnya kan? Ya. Proses Usman itu nilai kepusingannya itu besar siapa? Ya. Ya, jadi nggak apa-apa ya, kita selesaikan dulu sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Sebelum diakhiri ada pertanyaan, boleh kita ngobrol aja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin. Ini saya ingin menyampaikan catatan tentang skripsinya. Dimulai dari daftar isi itu Ustazah menyebutkan standar mushaf Indonesia gitu ya. Mengenal standar mushaf Indonesia. Saran saya ya, saran dari kami ketika menyebutkan mushaf Indonesia itu pakainya mushaf standar Indonesia gitu saja.
Ya, di tempat lain kan Ustazah sering menyebutkan MSI gitu kan, Mushaf Standar Indonesia gitu kan. Saran kami, kalau misalkan Ustazah penekanan pada standarnya, maka kalimatnya gini, mengenal standarisasi pada Mushaf Standar Indonesia, itu aja. Ya, jangan menyebutkan Mushaf Indonesia, karena Mushaf Indonesia itu nggak definitif ya, dia nggak menunjukkan satu hal gitu. Mushaf Indonesia nanti banyak juga yang khotnya atau rosmnya Timur Tengah gitu kan, pakai Rasm Usmaninya Timur Tengah yang riwayat Abu Dawud dicetak di Indonesia, ada terjemahannya, nanti jadi Mushaf Indonesia itu kan. Ya, tidak. Jadi langsung didefinisikan saja standarisasi dari Mushaf standar Indonesia. Nangkep maksud saya? Jadi jangan rancu, di tempat ini disebut Mushaf Indonesia, di tempat lain disebut Mushaf Standar Indonesia, enggak ya. Pakainya adalah Mushaf Standar Indonesia. Kalau nggak salah, pekan depan atau Rebu depan, saya akan membahas tentang perbedaan Mushaf Standar Indonesia dengan Mushaf terbitan Timur Tengah. Ya, tanda bacanya apa saja bedanya, insyaallah taala. Terus skripsinya Ustazah itu belum selesai semua ya? Iya Ustaz, belum. Soalnya kayak kaidah rosam sama kaidah wakaf wal ibtidanya masih ngawang Ustaz, belum. Wih, wakaf ibtidah itu setengah ilmu tajwid loh Ustazah. Hebat Ustazah bisa melompat ke langsung bahasan wakaf dan ibtidah. Itu ada kitabnya sendiri. Kalau kemarin itu kan namanya belum tahu, dikira cuma itu membedakan masalah apa yang beda sama dari dua mushafnya itu aja sih Ustaz, tapi belum nyambung ke kalau ada kaidah-kaidahnya tadi Ustaz. Belum tahu kalau ilmu itu luas gitu ya. Iya, Ustaz. Berarti nanti jangan-jangan setelah kita selesai selesai privat Rasm Usmani minta ini wakaf ibtidah. Enggak apa-apa sih. Suatu saat mudah-mudahan lah ya. Di kajian Rabu itu juga kita pengen nanti bahas wakaf ibtidah khusus, berseri kan, beberapa seri begitu. Pengennya saya ya, tapi ya Allah bisawab, nanti lihat kebutuhan umat ya. Intinya kalau umat butuh apa tentang Quran, kita berusaha untuk menyediakan ya. Dan pesan guru kami itu wakaf ibtidah itu jangan dibahas satu singkat kayak membahas mat, kayak membahas idgham, nggak bisa, dia panjang kali lebar gitu kan. Dan dia separuh dari ilmu Quran, ilmu tartil Quran itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf ya. Setengahnya itu membaguskan huruf, setengahnya lagi itu mengenal wakaf dan ibtidah. Targetnya skripsi selesai kapan Ustaz? Pengennya tahun ini Ustaz, tapi soalnya kayaknya belum nutut kepalanya kayaknya untuk tahun ini. Soalnya masih banyak yang belum dikuasai. Soalnya kan sambilan kan Ustaz, sambil jaga toko, sambil nugas, sambil jaga orang tua, kan sudah sepuh, jadi bingung kadang bagi waktu. Ya, perjuangan luar biasa, mudah-mudahan mudahkan lagi. Padahal sebenarnya temanya Ustaz itu kan simpel ya, membandingkan surah Al-Waqiahnya Risalah Amaliyah dengan Mushaf Indonesia gitu kan ya. Iya. Tapi Ustazah alat-alat untuk membandingkannya itu harus punya gitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dimudahkan oleh Allah ya. Tapi ini hal yang menarik dan penting untuk dikaji supaya ya ilmu ini jangan sampai hilang.
Saya jadi ikut pusing ya skripsi. Ya, Astagfirullah. Enggak sih, seneng sih, pusingnya pusing ilmiah gitu kan. Jarang-jarang pusing begini lagi nih, apa namanya. Ya ada apa proses, mudah-mudahan terus berlanjut lah ya, apa skripsinya itu. Berarti Ustaz itu tinggal skripsi aja kuliahnya ya? Iya, Ustaz. Ya. Soalnya ini baru sebelum ada pandemi itu baru dapat ACC, waktu pandemi baru dapat ACC ini. Soalnya awalnya itu lapangan. Tapi karena lapangan Ketutup. resikonya besar, dosen pembimbing, jadi diganti aja katanya gitu. Jadi mumpung kita kayak masalah rosem. Ya awal dikira masih ya Allah. Ya. Tapi jangan menyerah. Berarti secara judul udah disetujui. Sudah 5 kali lebih sih Ustaz soalnya judulnya, tapi ya baru dapat ACC yang ini. Rata-rata lapangan. Soalnya awal mau ngasih judul itu literatur ditolak terus, maunya kemarin ngaji masalah surah yang ayat nurun ala nur, mau tafsir sufinya, tapi nggak dapat izin karena lebih condong ke jurusan tasawuf. Soalnya jurusan beda kan pakai jurusan apa, ilmu Al-Quran tafsir, jadi nggak nyambung ke situnya katanya gitu. Padahal kalau di kan tafsir sufi kan ada tafsirnya juga, Ustaz. Iya. Ya, intinya diterima ini. Udah azan itu ya? Baik, kita akhiri dulu ya, Ustaz ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas iman Islam ini sampai akhir kita dalam keadaan iman yang tertinggi di Allah Subhanahu wa taala. Allah hapus semua kesalahan, Allah jadikan hidup kita pun dengan keberkahan, Allah jadikan kita mulia di dunia akhirat. Ya Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf, akhir da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.